Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lestari Harahap. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem komputer. Saya adalah pemateri pertama. Baik, kita masuk ke materi. Komponen utama sistem komputer yang pertama prosesor. Jika hanya satu disebut CPU, prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Yang kedua ada main memory. Main memory adalah media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Yang ketiga ada input atau output modules. Modul input atau output adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input atau output. Yang keempat ada sistem interconnection. Sistem interconnection adalah network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain. Selanjutnya, register sebagai pembantu prosesor dalam pertukaran data antara prosesor dengan main memory. Sini berdasarkan fungsinya terbagi dua. Yang pertama, user visible register. Yang kedua ada control and status register. Pemrograman dapat memeriksa isi dari register ini. Yang termasuk register tipe ini adalah yang pertama, register data. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan atau general purpose register, menggunakan instruksi mesin, misal untuk operasi floating point. Yang kedua, register alamat. Ada index register, itu penambahan indeks pada base value. Yang kedua, segmen pointer register, mengacu pada segmentasi memori. Ketiga ada stack pointer register, yaitu menuju lokasi stack di main memori. Yang keempat ada flag register, yaitu berisi operan dari prosesor. Digunakan untuk mengontrol operasi prosesor. Yang pertama ada register untuk alamat dan buffer. Pertama ada MAR atau Memory Address Register, yaitu pencatat alamat di main memori yang akan diakses. Yang kedua ada MBR atau Memory Buffer Register, yaitu penampung data yang akan dikirim atau diterima dari main memori. Ketiga ada input atau output AR atau input atau output register, yaitu mencatat alamat port input atau output. Keempat ada input atau output BR, input atau output buffer register, yaitu menampung data yang akan dikirim atau diterima dari port input atau output. Kemudian yang kedua, register untuk eksekusi instruksi. Pertama ada PC atau program counter, itu mencatat alamat main memori yang berisi instruksi yang akan dieksekusi. Kedua ada IR atau instruction register, itu menampung instruksi yang baru di fetching. Yang ketiga ada PSW atau program status word, itu register atau kumpulan register yang berisi kode dan status. Ada sync, zero, carry, equal, overflow, interrupt, and Selanjutnya yaitu terdapat dua tahap instruksi. Yang pertama pengambilan instruksi atau fetch, yang kedua eksekusi instruksi atau execution. Seperti pada gambar samping bahwa ini adalah kedua tahap instruksi. Selanjutnya adalah instruksi berupa kode biner. Contohnya yaitu suatu instruksi komputer mengandung 16 bit word, memori dan PC pertama kali bernilai 300.
1. PC berisi 300, alamat instruksi yang pertama, isi dari lokasi 300 di load ke IR, untuk itu digunakan MAR dan MBR. Yang kedua, 4 bit pertama menunjukkan AC atau akumulator yang akan di load, 12 bit sisanya adalah alamat yaitu 940. 3. PC dinaikkan 1 dan instruksi berikutnya di fetch. Yang keempat, isi lama di AC ditambahkan dengan isi alamat 940, hasilnya dimasukkan ke AC kembali. Yang kelima, PC dinaikkan 1 lagi dan instruksi berikutnya di fetch. Yang keenam, isi AC disimpan di lokasi 941. Dan ini adalah gambar dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Selanjutnya adalah interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Fungsi interrupt untuk meningkatkan efisiensi karena peralatan eksternal biasanya lebih lambat daripada prosesor. Contohnya yaitu misal prosesor mentransfer data ke printer. Setelah setiap proses write, prosesor akan pause dan tetap idle sampai printer jalan. Panjang waktu pause dapat dimanfaatkan untuk siklus instruksi lainnya yang tidak melibatkan memori. Dan ini adalah gambar dari tanpa interrupt dan dengan interrupt. Dengan interrupt input-output, program berjalan konkurensi dengan prosesor. Tanda X sama dengan interrupt service routine dijalankan. Pada operasi I/O, prosesor mendelegasikan DM untuk mentransfer blok data dari atau ke main memori. Tanpa melalui prosesor dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Setelah selesai DMA, mengirimkan sinyal interrupt ke prosesor. Informasi yang dikirimkan prosesor ke DMA modul. Informasi read atau write, alamat I/O yang dilibatkan, lokasi awal memori untuk ditulis atau dibaca, jumlah word yang harus dibaca atau ditulis. Insert read command to I/O module. Read status of I/O module. Check status. Read word from I/O module. Write word info memory. Done. Issue read command to I/O module. Read status on I/O volume. Check status. Read word from CPU module. Write word I/O memory. Done. Issue read break command I/O module. Read status of I/O module. Register KK main memory magnetic disk, magnetic tape, optical disk. Hierarki ini berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, harga per bit. Proses transfer data dari ke main memory ke atau dari register CPU dilakukan karakter, padahal kecepatan register dengan memori berbeda jauh. Agar CPU tidak menganggur, digunakan KK sebagai perantara CPU dengan main memory. Beberapa terminologi pada cache memory. Cache memory size, block size, hit ratio, mapping function, replacement algorithm, let's recently used, write policy. Saat prosesor akan membaca word dari main memory, prosesor mengecek apakah word tersebut sudah ada di cache. Jika ada word tersebut akan dikirimkan ke prosesor. Jika tidak, blok memori yang terdiri dari beberapa word termasuk word yang diminta akan dipindahkan ke cache. Pengiriman data dari atau ke cache ke atau dari register dilakukan per word, sedangkan pengiriman data dari ke cache ke dari main memory per blok. CPU, cache, main memory, word transfer, block transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmat Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Vera. Hardware. The bus controller atau sistem hardware lainnya menginterrupt, kemudian prosesor menyelesaikan eksekusi instruksi yang sedang berlangsung, dan prosesor memberikan sinyal bahwa interrupt disetujui. Kemudian proses menyimpan TSW dan PC ke stack atau stack. Lalu prosesor mengambil PC baru berdasarkan interrupt yang terjadi. Kemudian software di sini
menyimpan sisa informasi status proses dan memproses interrupt, mengambil sisa informasi status proses, dan yang terakhir mengambil PSW dan PC lama. Jenis-jenis interrupt. Yang pertama, software. Software ini sering juga disebut dengan sistem call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil ke printer. Yang kedua, hardware. Ini terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Penyebab interrupt ini program. Yang pertama itu program. Contohnya arithmetic, overflow, division by zero. Yang kedua timer. Yang ketiga input output. Yang keempat kegagalan hardware. Contohnya power failure, memory variety error. Di sini ada siklus dalam ini berupa siklus. Pada saat komputer dijalankan atau boot, komputer menjalankan program inisial atau bootstrap program. Kemudian bootstrap mengalokasi sistem operasi pada memori dan sistem operasi menunggu event berupa interrupt atau trap. Terdapat 3 teknik untuk operasi input-output. Programmed input-output, interrupt-driven input-output, direct memory access atau DMA. Programmed input-output, prosesor mengeksekusi instruksi yang berhubungan dengan input-output. Instruksi input-output yang pertama kontrol, digunakan untuk memerintah input-output apa yang harus dikerjakan. Yang kedua test, digunakan untuk menguji status input atau output dan peripheral. Yang ketiga read atau write, digunakan untuk transfer data antara register, prosesor, dan alat luar. Pada programmed input-output, input-output modul akan melakukan aksi yang diminta prosesor, mengatur bit-bit status dalam input-output register, menunggu perintah dari prosesor. Prosesor mengecek secara periodik status input-output modul sampai operasi input-output selesai. Prosesor harus menunggu sampai input-output modul siap untuk pengiriman data. Interrupt-driven input-output. Prosesor memberikan input-output command ke input-output modul dan mengerjakan pekerjaan lain tanpa menunggu operasi input-output selesai. Saat input-output modul siap untuk pertukaran data input-output, modul akan menginterrupt prosesor untuk meminta service. Kemudian, prosesor akan mentransfer data sesuai permintaan.